sahabat Jaga Toto dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat terus menjalankan segala aktivitas Anda. Ya, senang sekali saya Faizal Apriyali kembali menjumpai Anda di podcast otomotif kita kali ini. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai dampak penggantian oli mesin yang telat terhadap mesin motor Anda. Nah, telah hadir bersama saya pemilik bengkel Yomatic, Mas Sutar. Apa kabar Mas Sutar? Alhamdulillah sehat Pak. Harus sehat Mas Sutar ya. Mas Sutar, ini terkait dengan penggantian oli mesin yang telatnya. Emang kalau kita telat, masalah yang sering dihadapi bagi kendaraan motor apa sih Mas Sutar? Sebenarnya sih gini ya, kalau berdasarkan pengalaman kita ya, maksudnya memang banyakan yang terjadi sekarang ini kan kayak gini, motor tiba-tiba kasar gitu kan, hitungannya terus menyalahkan motornya jelek, nggak seperti itu. Harusnya kontrol koreksi diri, kenapa bisa kasar. Ternyata setelah cek olinya nggak ada. Terus penggantian berkala seperti kemarin kita sampaikan juga di awal, itu harusnya kan memang rutin 1000 kilo, atau misalnya motor jarang dipakai nih 2 bulan sekali, misalnya motor cuman hitungannya jarang pakai, sifatnya kan gini, ada bulan dulu atau kilometer dulu, tapi ini sebenarnya juga sebagai bukan buat acuan yang tetap, dalam arti bukan yang hitungannya menjadi acuan yang sebenarnya baku. Karena yang tahu hitungannya motor terus di jalan itu kan dari si pemakai. Iya betul. Iya kan. Yang kemarin kita sampaikan juga, misalnya per hari kita jarak tempuhnya 300 kilo, sedangkan kalau dia ngikutin bulan berarti harus 2 bulan berikutnya nih, atau misalnya 2000 kilo nih kayak gitu, itu nggak ketemu. Paling bagus sebenarnya per 1000 kilo. Adapun misalnya oli yang merekomendasikan sampai 8.000 sampai 12.000, kalau di sini itu nggak masuk di Indonesia. Masalahnya apa? Kita keluar komplek aja motor udah jalan loh, udah macet loh Jakarta. Beda sama misalnya motor buat touring, kita bisa ngukur tektoknya berapa kilo nih kan gitu, harus gantinya berapa nih kayak gitu. Misalnya kebetulan speedometernya mati, ya kan? Terus kita ngikutin bulan, motor jebol lah. Kita ngecek olinya nggak ada, sedangkan kapasitas oli sendiri kan 800 atau 1000 atau 1 liter ya. Iya kan? Terus tiba-tiba kita ngetap kok tiba-tiba cuma 400, berarti kan yang 400-nya kemana? Berarti kan ada penguapan. Nah, kalau misalnya kita ngikutin kilometer per 2000 oli kering, ya wajar. Bukan menyalahkan di motornya, masalahnya apa? Penguapan dari motor itu sendiri gede. 100 kilo per hari, nol yang menguap itu 0, sekian mili. Kalau misalnya sampai lebih dari 2000, kering oli. Itu berlaku untuk semua unit untuk Matic. Makanya kita kadang lihat di box filternya sering hitungannya ke lembab ya dari saringan udara. Itu karena apa? Olinya salurannya dibuang ke saringan udara. Nah, kalau misalnya bagaimana hitungannya penggantian yang baik dan benar seperti saya sarankan dari awal, kalau misalnya motor jarang dipakai berarti 1 bulan sekali. Tapi kalau motor sering dipakai per 1000 kilo, itu bagi motor yang benar-benar masih bagus, dalam arti bukan motor yang sifatnya hilang kompresi, motor-motor baru. Nah, dampak kerusakannya tuh banyak banget. Misalnya gara-gara oli 45.000, 50.000 paling mahal berapa sih oli hitungannya yang kita umum lah ya, paling 60.000. Tapi kadang kalau udah masuk bengkel, kalau sampai telat oli bisa sampai jutaan. Nah, biasanya kadang kena apa sih Mas? Sebenarnya sih yang umum ya, biasanya emang ring, bisa juga dari bloknya. Nah, ini kita bawa sampel nih untuk kerusakan-kerusakan yang hitungannya diakibatkan dari telat oli ya, bisa dibilang. Maaf nih. Ini terjadi keausan ini. Nih. Ini dinding liner ini aus karena apa? Pelumasan nggak nyampe sampai atas. Terus kita lihat dari bibir piston nih. Kalau orang pada bilang kan seher gitu ya. Nah, ini berarti oli sudah naik. Oli sudah naik ke ruang bakar. Jadi oli itu kebuangnya kemana? Hilangnya kemana? Ke ruang bakar. Makanya kadang ngetap kok enggak kok Mas, orang nggak ngebul putih. Zaman sekarang nggak bisa lihat ngebul putih di knalpot. Nggak bisa, nggak ngaruh. Kalau misalnya sudah terjadi kebocoran kompresi, itu oli kebakar di sini. Dan hitungannya blok ini pun untuk motor-motor sekarang, itu pun banyak banget variannya. Ada yang modelnya blok pakai keramik, jadi nggak bisa di quarter, nggak bisa di upper boss. Modelnya ganti blok ya ganti seher, jatuhnya lebih mahal.
Kayak misalnya ganti blok ganti seker. Tapi kalau motor-motor dulu nih ya, perbandingannya itu bisa di quarter atau bisa naik oversize. Tapi kalau motor-motor unit sekarang, kayak motor-motor injeksi sekarang ini, itu nggak bisa. Modelnya ganti blok, ganti piston, makanya mahal jatuhnya. Iya. Dan tadi kan Mas sampaikan kita harus pacuannya dari jarak sama bulan. Nah, betul. kalau umpama kita speedometernya rusak, dan kita lupa bulannya kapan, adakah ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat untuk kapan waktu kita mengganti oli? Kalau ciri-ciri fisik sih enggak ke ciri-ciri fisik sih ya. Masalahnya tadi saya sampaikan yang tahu makainya adalah konsumen itu sendiri, si pemakai. Jadi bisa ngukur si jarak. Misalnya nih, mohon maaf nih ya, teman-teman kan banyak yang jadi Grab, banyak yang di Gojek nih ya. Betul. Kalau misalnya per hari hitungannya 20 rit, 15 rit kan bisa ngukur jarak kira-kira. Kalau misalnya sampai sebulan hitungannya nggak diganti oli, rata-rata kebanyakan sekarang kan motor baru tapi suaranya kasar. Iya. Iya kan? Beda sama motor yang buat harian, dalam arti harian saya cuma berangkat kerja, taruh, pulang kerja, taruh. Berarti bukan yang sifatnya sebagai kaki ya, sebagai hitungannya benar-benar kuda besi, bukan. Tapi cuma sebagai hitungannya buat tektok pulang kerja. Tapi kalau misalnya buat nyari duit, sifatnya buat mobilitas tinggi, ya resikonya seperti ini. Makanya kita nggak heran unit baru sekarang motornya kasar. Nah, kalau misalnya sampai terkena ini, maaf nih. Apa ini, Mas? Ini namanya kruk as, kalau orang bilang ya ini kruk as atau stang seker. Kalau sampai kena ini jatuhnya lebih mahal lagi. Nah, biasanya kalau sampai kering oli, biasanya cuman piston ring. Cuman kalau bener-bener hitungannya udah fatal, ini yang paling mahal nih jantungnya. Oke. Ini kruk as, langka kan. Ini Seperti untuk itu. mesin di Matic ya, Mas ya? Ini berlaku untuk semua unit, semua motor, mau batangan, mau bebek, mau matic, semuanya ada kruk as. Seperti ini kan jantungnya. Nah, kalau misalnya yang paling mahal itu kan kruk asnya ini, cuman kalau misalnya nih kita tap olinya misalnya cuman 400 atau terus mesin masih halus, itu masih bisa kita selamatin. Maksudnya nggak sampai ganti kruk as, nggak sampai ganti stang seker. Tapi ya ada juga sih namanya orang ya oknum, ada juga hitungannya masuk ke bengkel tiba-tiba diestimasinya global. Dalam arti estimasi pahit, angka tertinggi. Nah, pernah saya sampaikan di awal, sebagai mekanik itu juga hitungannya 1 sebagai dokter, 2 sebagai marketing, 3 sebagai psikolog, 4 sebagai arsitek, 5 sebagai seniman, 6 sebagai pelayan. Jadi mekanik itu hitungannya memang kompleks, maksudnya punya banyak profesi. Kalau misalnya nih psikologinya kita mainkan nih, konsumen tiba-tiba datang motor kasar, ya udah Pak siapin 5 juta. Pingsan konsumen, kelenger. Ada baiknya itu kan edukasinya gini, ayo Pak kita cekin baik, misalnya ada dananya berapa, kita cekin, misalnya mau belanja sendiri silahkan, mau dari kita silahkan. Nah, konsumen merasa apa? Merasa diayomin, merasa dilindungin, berarti benar. Monggo silahkan pilihannya. Kalau memang jeruan kita nggak rekomendasikan untuk barang-barang imitasi atau CKD. Masalahnya umur long term atau jangka panjangnya itu kita nggak bisa ngomong. Kalau untuk jeruan ya ini kan sifatnya jeruan, mesin-mesin jeruan. Jadi memang kalau untuk para pendengar dari podcast ini yang kira-kira belum tahu nih soal motor, tiba-tiba dia ke bengkel, padahal cuma gara-gara ganti oli doang, tapi dia ditagih dengan biaya cukup besar. Nah, itu dia untuk mengetahui sebenarnya apa sih masalahnya, dia permasalahan yang awal memang untuk dicek baiknya apa nih. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya nih ya mau punya unit mobil, mau punya unit motor, percayakan 2 atau 3 orang langganan bengkel. Jangan kebanyakan tangan. Pesan saya itu. Kalau kebanyakan tangan, biasanya diagnosanya itu macam-macam. Masalahnya gini, kalau misalnya satu tangan, misalnya nih kelistrikannya si A, mesinnya si B, nanti kalau ada masalah di kelistrikan kita bisa ngurutnya si A. Jadi apa? Ada namanya komplain. Ada juga bengkel yang sifatnya nggak mau terima komplain, maunya duitnya doang. Lah anak bener saya juga mau begitu, kan begitu. Terus dari harga sendiri masukinnya barang imitasi, dicasnya harga original. Maksudnya bener-bener ori, ternyata tak cekin barangnya, ini barang apaan nih, barang apaan. Konsumen juga kaget, merasa apa? Dibohongin. Apalagi kondisi yang sulit seperti ini. Kalau misalnya tadi saya sampaikan juga, kita ngakunya orang pinter, tapi kalau masih dibodohin kita berarti bukan orang pinter, karena kita nggak tahu bidangnya. Ya kan, memang bener kayak packagingnya ori, ternyata barang itu nggak bisa bohong.
seperti itu, karena kasihan konsumen-konsumen yang sampai dibohongin bengkel. Bukannya ini ya, bukan nyebutin ini bengkel A B C, cuman kan banyak terjadi seperti itu. Oke. Harusnya dapat barang-barang yang ori, ternyata barang-barang yang palsu. Barang yang palsu tapi dicasa dengan harga ori. Wah. Nah, itu kan jatuhnya penipuan, jatuhnya apalagi sekarang ada hak konsumen, ada hak hitungannya dilindungin undang-undang, itu pun juga bisa dikasuskan sebenarnya. Cuma kadang saya prihatin kayak gitu, bener. Udah habis banyak, ternyata barang-barangnya imitasi. Banyak. Dan memang kita juga harus nungguin harus Mas pintar, harus nungguin, pandai. kita harus juga lihat secara langsung. Bener. Jadi kalau umpama nanti dia bilang ini barang ori, pada saat dipasangin pun memang kalau bisa barang itu yang dipakai. Jangan sampai nanti kita tinggal ternyata dipasang barang yang lain atau barang second. Nah, itu kita juga harus pintar-pintar ya. Mohon maaf juga sih, bukannya maksudnya mencurigai bengkel ABC, enggak juga. Maksudnya yang masuk ke saya, kebetulan saya sebagai pelaku juga, dalam arti sebagai yang punya bengkel nanganin juga, hitungannya menghadapin konsumen juga. Jadi ya alhamdulillah sih hitungannya tahu semua dari runtutan A, B, C, dan kebetulan dari bengkel kita sendiri nerima dari mana-mana, ada yang dari Bekasi, dari Kemayoran, dan rata-rata punya keluhan yang sama, udah habis banyak Mas, begini, ternyata kita bongkarin kaget juga, Masya Allah barang begini masuk ya. Ya maksudnya bukan nyebutin bengkel A, B, cuman banyak oknum, apalagi zaman susah, makanya saya kembali lagi, kita harus sebagai konsumen yang hitungannya cerdas dan hitungannya pintar gitu aja. Apalagi kalau umpama udah kenal sama yang bantu, lebih enak komunikasinya gitu. Ini apa yang kurang, apa yang ini gitu. Dan alhamdulillah saya buka hitungannya dari tahun 2000 nanganin Matic ya, dalam arti nanganin tentang dunia seputar Matic itu sendiri sudah menjadi keluarga, jadi nggak ada jarak. Saya sama konsumen, jadi udah ya loroku loromu istilahnya itu kalau orang Jawa bilang. Jadi deritaku ya deritamu, seperti itu. Udah hari 2000 ya Mas ya? Iya alhamdulillah. Nah itu perbedaan Matic sama yang manual itu di apa sih Mas untuk dari sisi perawatan oli? Oh iya, ini kan sebenarnya Matic sama manual itu bedanya satu di kopling. Nah ini bahan kopling nih. Nah ini kan kalau Matic itu namanya pakai kopling kering. Kopling kering kenapa? Ini misalnya kena grease atau gemu atau oli, ini motor slip. Harus kering kan gitu. Kalau slip apa yang terjadi? Grodok motor di awal biasanya dedek gitu. Nah, bedanya ini harusnya nggak pakai oli, nggak kena gemuk. Nah, tapi kalau misalnya kopling hitungannya motor batangan atau motor hitungannya pakai kopling, itu koplingnya harus kerendam oli. Bedanya di situ. Dan biasanya kalau misalnya nanti terjadi sampai telat oli, itu biayanya lebih mahalan yang motor kopling. Oke. Sebenarnya simpel sih perawatannya, cuman kadang kita itu terlalu menyepelekan. Dan pembahasan pertama kemarin juga saya sampaikan juga sebenarnya dari apa? Dari penjualnya atau sellernya. Misalnya kita beli unit baru nih, ya kan? Kita harus dikasih tahu hitungannya perawatannya bagaimana. Itu harusnya disampaikan dari awal. Contoh kemarin aja juga gini loh, apalagi kita ngadepin motor-motor injeksi ini ya, mereka nggak tahu itu ada lampu mil ngedip itu kan, itu apa gitu kan. Kadang orang starter langsung jalan, harusnya kan nungguin lampu mil berhenti atau turun baru starter. Itu nyiapin apa, fuel pumpnya, nyiapin bensinnya. Kalau langsung gas jalan biasanya itu kan belum siap, biasanya terjadi apa, kerusakan dari fuel pump, kerusakan dari injektor, seperti itu. Terus sebenarnya juga motor-motor injeksi itu sendiri juga nggak ngasal, dalam arti, nah sebenarnya kita sendiri belum siap, masyarakat kita ini belum siap untuk perubahan zaman. Nah hitungannya gini, part-part jangan diganti pun misalnya ada kerusakan itu mahal, full pumpnya aja di angka 400 sampai jutaan. Nah kadang penggantian bensin, kadang ngisi di pinggir jalan, kadang bensin sampai empty baru ngisi. Itu mengakibatkan kerusakan dari fuel pump, pompa telat bensinnya. isi bensin juga bisa jadi problem. Efek. Jadi Jadi lemah. itu kita ngisi bensin itu kapan Mas? Nah sebenarnya gini, kalau tip dari saya nih ya, jangan sampai nungguin bensin empty. Karena apa? Kerja si full pump tadi yang disedot adalah udara kosong. Kan itu modelnya pompa. Nah kalau misalnya sampai empty, berarti ini kan ada kelemahan dari pompa, kevakumannya. Terus yang kedua, biasanya pelampung jarumnya sering ngaco. Kalau sering ganti, masalahnya apa? Langsung diisi bensin, dia langsung diri. Tapi kalau misalnya kita separuh ngisinya, dia mainnya cuma segini. Jadi nggak terlalu ekstrim seperti itu. Kadang lucu juga gini loh.
Saya pernah pengalaman nih ya, maksudnya pagi-pagi saya nganterin nih sedikit cerita. Mohon maaf nih, tingkat kepedulian seseorang sekarang itu udah jauh. Tingkat kepedulian seorang itu udah jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya berangkat nganterin anak sekolah nih ya. Ini orang dorong-dorong motor, saya pulang masih dorong motor, sedangkan itu ribuan orang lewat. Gak ada yang peduli. Saya dorong motornya sampai bengkel yang udah buka, nyembah-nyembah. Karena apa? Terima kasih. Berarti apa? Tingkat kepedulian seorang tuh udah nggak ada, simpatinya tuh nggak ada. Padahal dia membutuhkan pertolongan. Gara-gara apa? Gara-gara fanbelnya putus. Nah, fanbel seperti apa? Fanbel seperti ini. Ini kalau Matic ya. Kalau untuk Matic, karena aku juga mikirnya gini, karena dia mungkin kurang kontrol untuk servisnya. Oke. Untuk ini Matic. sendiri kita harus perawatannya berapa lama? Kalau untuk Matic sendiri sebenarnya per 4 bulan sekali, tapi kembali lagi tergantung dari pemakaiannya. Kayak tadi misalnya, maaf nih ya, kayak teman-teman Gojek, teman-teman Grab misalnya per harinya bisa 300, bisa 400 kilo, berarti kan ini ada penggantian bekalnya sampai 8.000 sampai 10.000 kilo, tergantung cara pakai. 10.000 itu usia dari fanbel asli ya. 8.000 itu usia fanbel asli. Cuman sekarang udah banyak barang aftermarket atau banyak barang-barang yang sifatnya imitasi. Nah, wah ini serem banget kalau imitasi nih. Kalau dapat imitasi apa yang terjadi sama kendaraan kita nih? Paling fatal tuh ngerem mendadak. Pas lagi kenceng itu bisa ngesot. Masalahnya ngelok, ngunci di puli. Ini ya? Ya. Wah, ini serem banget. Nah, ini fanbel harus hati-hati ya. Banyak variannya sih sebenarnya kalau fanbel sendiri dari 100 untuk tahu cc. ini ori enggaknya, kita ngeliatnya secara cerdas dari mana ini? Sebenarnya saya sendiri juga rada ini ya, untuk ngejelasinnya ori enggaknya masalah saya juga perlu belajar lama. Dan hitungannya memang kan orang bisa kan karena terbiasa. Tapi kalau misalnya dari konsumen sendiri sebenarnya satu nggak bisa lihat dari hologram, dua nggak bisa lihat dari bentuk fisik, tiga nggak bisa lihat dari packaging, nggak bisa. Jadi benar-benar jadi Iya, bengkel memang terpercaya. iya, betul. Ya memang sudah menjadi Iya. langganan lah ya. Betul, yang tadi saya sampaikan adalah percayakan punya unit motor, punya unit mobil 2 atau 3 orang yang hitungannya benar-benar berkompeten. Maksudnya benar-benar di bidangnya, jangan main asal kasih ono giliran ada masalah nyalain sono nggak bisa seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa membahayakan ya. Kalau umpama kendaraan kita berhenti di tengah jalan, mati tiba-tiba, yang kita kan otomatis nyari bengkel yang terdekat. Nah, kita nggak tahu tuh bengkel. Aduh, ini bener nggak sih di bengkel gitu. Nah, iya. Nah, itu kalau kita khawatir tapi kita pengen menyelesaikan sendiri, apa yang harus kita lakukan? Pertama kuncinya adalah satu, yaitu jangan panik. Nggak panik udah pasti. Ya, jangan panik. Karena kepanikan tadi kadang dimanfaatkan sama bengkel tersebut. Maksudnya kalau namanya kita baru kenal ya, maksudnya baru masuk ke bengkel, tunggu tiba-tiba mati nih bang. Nah, pertama satu jangan panik. Yang kedua adalah misalnya gini. Yang kedua itu pertama cek dari bahan bakar. Tiba-tiba mati kan bahan bakar habis juga bisa. Oh iya. Ya kan? Oh iya, misalnya tadi saya sampaikan juga, misalnya pelampungnya ngaco, hitungannya kita nggak bisa ukur dari tangkinya berapa nih kan gitu, tiba-tiba mati, itu juga bisa mengakibatkan mati. Yang kedua, cek dari pengapian. Ada api nggak nih? Pertama adalah bahan bakar, kedua adalah pengapian, ketiga kompresi. Ngecek pengapian itu gimana? Pengapian tuh sebenarnya ya simpel sih kalau saya ya, maksudnya secara gampangnya sih cabut pala busi, tempelin di ground, nanti starter. Kalau di situ ada api berarti masalah bukan dari pengapian. Oh, itu cara pengecekannya. Ya. Nah, ini kalau bensin tadi awal, bensin umpama pedometer ininya ngaco, mati. Nah, ya. Kita buka tuh. Itu buka itu gimana sih, boleh nggak sih kita lagi bisa ngecek, jadi gini, itu kadang dicolek pakai bisa. lidi atau pakai apa? Kalau misalnya tangki bensin di bawah kan ribet, ya kan. Pertama adalah satu, kalau memang ini ya, kalau memang benar-benar intinya satu, jangan panik dulu deh, Kalau misalnya kita udah panik biasanya dimanfaatin seorang. Oh iya, itu contoh yang panik itu ya, jangan panik intinya. Yang kedua gini tadi, yang pertama jangan panik, yang kedua adalah cek bahan bakar, terus pengapian, 3 kompresi. Kalau kompresi tadi udah larinya ke mesin. Oke. Kalau misalnya motor-motor sekarang kan udah nggak ada engkol tuh, nggak ada selahan tuh. Kalau motor-motor dulu kan masih ada engkol. Cek kompresinya seperti apa. Biasanya kalau di engkol berat berarti masalah bukan dari kompresi, masih ada kompresi, masih ada hitungannya kepadatan kompresinya, masih ada power, masih bisa jalan. Tapi kalau misalnya kompresinya udah di engkol ngelos, berarti masalah dari kompresi.
Takutnya yang kita takutkan adalah salah diagnosa. Jadi harusnya penyakitnya A, masuk ke bengkel hitungannya baru, nanti diagnosanya A, B, C, D, E, F, G. Banyak. Udah ganti aja bang BPKB-nya kan gitu jadinya. Masalahnya apa? Salah diagnosa. Seperti itu. Jadi pertama cek bahan bakar, kedua pengapian, yang ketiga kompresi. Tapi kalau misalnya bahan bakar bagus, pengapinya bagus, kompresi bagus, motor nggak nyala kenapa kan gitu. Ada juga. Ini udah tak cek nih bang, bahan bakarnya bagus, masuk ke ruang bakar, terus kompresinya bagus, terus bahan bakarnya bagus, kenapa ya bang ya? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah di sini kita sebagai dokternya, makanya mekanik tadi sebagai dokter, kan gitu loh. Nah kalau salah dokter, biasanya yaitu tadi penyakitnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z, sampai hitungannya habis jutaan. Karena hitungannya salah diagnosa. Nah, api bagus, bahan bakar bagus, kompresi bagus, motor nggak nyala, ternyata apa? Konektor kabel misalnya nggak pas aja juga bisa mengakibatkan motor nggak bisa nyala. Masalah ya. Aki, kalau ada problem di aki? Kalau ada problem di aki sebenarnya gampang sih awalnya. Pertama klakson kencang, starter bisa, berarti aki nggak masalah. Dan aki sendiri paling bagus kan di atas 12, di bawah 15. Kalau misalnya udah hitungannya posisi hidup itu nggak bisa di atas 15. Kalau di atas 15 berarti overcharge. Biasanya masalah dari pengisian. Pengisian itu apa? Bisa dari sepul, bisa dari kiprok, bisa dari jalur kabel yang nggak connect. Nah kalau umpama nih kan udah starter nih, ternyata motor nggak nyala-nyala. Itu ada permasalahan yang terjadi nggak tuh? Ada. Kalau misalnya gini, usahakan kalau misalnya kita ngistirahatin motor. Nih tipnya nih ya, ngistirahatin motor kan usahakan standar tengah. Misalnya kita pulang kerja nih, tahu-tahu standar samping. Ya kan semalaman mesin istirahat. Iya. Otomatis hitungannya oli itu tadi numpak ke sebelah kiri. Tiba-tiba kita starter. Itu belum siap posisinya. Nah, kalau misalnya ada model engkolannya, itu kita pancing dulu pakai engkol. 3 kali 5 kali tujuannya apa? Buat pelumasan. Sekarang kan emang udah jalan. Iya, sekarang kan sudah modelnya sensor semua udah disiapkan. Terus kenapa saya bilang harus tes standar tengah? Karena apa? Oli tumpah ke kiri. Akhirnya apa? Seal-sealnya pada bocor. Rata-rata seal-nya pada bocor sebelah kiri. Ini nggak bagus juga untuk parkir. Nggak bagus. Kalau misalnya semalaman standar samping terus tuh nggak bagus juga. Mesin panas tiba-tiba standar samping, hitungannya memang kurang bagus. Terus keamanannya juga kurang aman. Nah kalau kita perlu manaskan kendaraan itu benar nggak sih? Sebenarnya nggak juga sih kalau untuk kan ada mitos ya, nih, enggak. Ada mitos pokoknya kalau tuh, versi saya nih ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada salah. Kalau misalnya untuk manasin untuk motor sekarang masa udah sistem sensor ya. Terus untuk motor-motor sekarang model injeksi itu nggak bisa pakai ilmu feeling, nggak bisa pakai ilmu kira-kira. Semuanya itu misalnya masalah bisa lewat scanner, bisa lewat hitungannya alat, nggak bisa dengan tebak. Oh masalahnya ini nih, masalahnya ini nggak bisa. Jadi nggak bisa dengan ilmu kira-kira. Masalahnya semua sudah terdeteksi alat-alat. Karena udah makin canggih ya. Udah canggih, betul. Jadi nggak bisa main tebak-tebak. Sama aja gini, dok, saya sakitnya nih sakit perut. Tiba-tiba dokternya udah kasih obat pusing aja. Itu dari pusingnya nggak bisa seperti itu. Nah, bengkel seperti itu juga. Nggak bisa langsung, oh ininya. Kasihan konsumen kalau buat kelinci percobaan. Kan gitu. Pokoknya harus dicek dengan baik, apalagi kalau berangkat kerja di starter nggak nyala-nyala, pastikan lagi standarnya udah diangkat ya. Betul. Oh nggak bisa dong. Ya. Standar samping kan nggak bisa buat starter. Ayo. Oh gitu. Iya dong. Soalnya saya pernah juga nih mau berangkat, kok nggak nyala-nyala, panik, panik ternyata standar sampingnya masih kepasang. Oh gitu. Oh maksudnya nggak ada nih ya iya. Belum diangkat. Nah ada juga yang berbahas soal CVT ya. Nah, CVT itu apa sih mas? CVT itu sebenarnya apa sih? Kalau orang kadang gini, saya dulu tahun 2000 tuh orang sampai gini, saya koreksi tuh ya, maksud gini. Awal-awal tahun 2000 kan Matic masih jarang tuh ya. Matic masih jarang. Terus ada masalah sampai saya bongkar rasio, sampai buat macam-macam nggak ketemu juga sampai 2 hari 3 hari. Kenapa nih masalah? Ternyata masalah ini gara-gara kerendam sama si oli mesin karena ada seal bocor, jadi mengakibatkan si kopling ini selip. Nah sekarang hitungannya udah gampang, motor ngedek paling CVT-nya. CVT apa sih? CVT adalah apa? C-nya tuh apa sih? Iya. V-nya tuh apa sih? T itu apa sih? Gitu kan nggak tahu. C itu apa? Continue.
Oke. V-nya apa sih? Variabel. Variabel. T-nya apa? Transmisi. Transmisi. Wah, itu menarik. Ya, iya. Ini pasti banyak banget yang bisa Betul. dikulas ya. Nanti kita bahas bareng-bareng Hah? di episode berikutnya tentunya. Betul. Ini menarik sekali. Jadi memang kita sebagai user ya harus iya, pintar-pintar, harus pintar-pintar, betul. harus tahu, apalagi kalau kita udah dapat kenalan orang bengkel yang sudah menjadi langganan, Iya. bisa kita ngobrol gitu. Iya. Jadi kita lama-lama juga sekalian belajar dan suatu saat pada saat kita berada dalam perjalanan tempat yang lain, kita tidak ditipu orang. Setuju. Nah, Setuju. itu yang harus dipastikan. Betul. Baik, bicara motor metik memang nggak ada habisnya, Betul. namun jangan takut, masih ada kesempatan lain untuk kita mengupas lebih detail lagi di podcast berikutnya. Baik, demikian podcast kita kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat Jagat Oto semua. Terima kasih. Terima kasih. Atas waktunya. Ya, Sukses terus untuk Ya, usahanya. ya. Baik, Kasih. akhir kata saya Faizal Priali pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.